bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Loriksadukan. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana Kupat. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila di Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Sebelum itu, kita semua harus belajar pengertian dari Pancasila sendiri. Nah, Pancasila di sini merupakan dasar negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sejak kemerdekaan. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang menggali nilai-nilai luhur dari budaya dan agama yang beragam. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negeri yang berdaulat, adil, dan makmur. Lalu, kita masuk pada materi yang berikut, yaitu dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 asas atau sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan. Kita masuk pada materi yang berikut, yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar tetap eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi antara negara-negara di dunia. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat memperluas pasar, meningkatkan kerjasama, memperoleh informasi. Dampak negatifnya adalah Indonesia dapat kehilangan identitas nasional, tergantung pada negara lain, terpapar oleh budaya asing. Yang kedua adalah radikalisme. Radikalisme adalah paham atau gerakan yang ingin mengubah secara drastis atau radikal suatu sistem atau tatanan yang ada. Radikalisme dapat bersifat politik, agama, sosial, budaya. Radikalisme menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Radikalisme juga dapat menimbulkan intoleransi, diskriminasi, kekerasan, dan terorisme. Pancasila harus mampu menangkal dan mencegah radikalisme dengan cara menegakkan hukum, memberikan pendidikan, dan memberdayakan masyarakat. Lalu tantangan yang berikut adalah intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak mau menghormati atau menghargai perbedaan atau keragaman yang ada di masyarakat. Intoleransi dapat terjadi pada bidang agama, etnis, ras,
budaya, dan politik. Intoleransi dapat bersumber dari fanatisme, primordialisme, dan eksklusivisme. Intoleransi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Intoleransi juga dapat menimbulkan konflik sosial, disintegrasi nasional, dislokasi sosial ekonomi budaya, dan politik hukum. Pancasila harus mampu mengatasi intoleransi dengan cara meningkatkan dialog antar kelompok, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Lalu yang keempat adalah korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Korupsi dapat terjadi pada bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Korupsi dapat bersumber dari keserakahan, nepotisme, serta kolusi. Korupsi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak moral dan etika bangsa Indonesia. Korupsi juga dapat menimbulkan kerugian negara, ketimpangan sosial, dan kemiskinan. Pancasila harus mampu mencegah dan memberantas korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, memberikan sanksi hukum yang tegas, dan memberikan pendidikan anti korupsi. Kita masuk pada materi yang berikut atau yang terakhir adalah upaya untuk mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah penguatan ideologi. Penguatan ideologi adalah upaya untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penguatan ideologi dapat dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, mengaktifkan kembali lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pancasila seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, mengadakan sosialisasi dan edukasi serta Pancasila secara masif dan berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga adalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara mereformasi sistem peradilan yang independen, profesional, dan akuntabel, memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor publik dan swasta, memberantas tindak pidana terorisme, radikalisme, dan separatisme. Lalu yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses dan pelayanan publik yang berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, dan mengembangkan potensi lokal dan kearifan lokal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi tentang dinamika Pancasila dan tantangannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.